kita bernapas lebih dari 20.000 kali dalam sehari. Setiap tarikan dan hembusan napas adalah ritme tak terdengar yang menopang seluruh hidup kita. Namun anehnya, dari semua pelajaran yang kita terima sejak kecil, matematika, bahasa, teknologi, nyaris tak satu pun mengajarkan kita cara yang benar untuk bernapas. Padahal, ini adalah tindakan pertama saat kita lahir dan yang terakhir saat kita meninggal. Di antara dua titik itu, napas adalah benang halus yang menenun seluruh pengalaman hidup. Dalam dunia yang semakin canggih, ironi terbesar kita adalah ini. Kita bisa menaklukkan teknologi, menjelajahi luar angkasa, dan menciptakan kecerdasan buatan, namun melupakan seni dasar dari hidup itu sendiri. Kita hidup dalam lupa yang tak terasa, terbiasa mengabaikan yang paling esensial. Napas dianggap otomatis, biasa, tak perlu diperhatikan. Tapi justru karena ia begitu dekat, begitu konstan, kita luput menyadari betapa dalam kekuatannya. Pernapasan yang salah bukan sekadar masalah kesehatan. Ia adalah akar tersembunyi dari kelelahan yang tak jelas sebabnya, dari stres yang terus membayangi, dari perasaan hampa yang datang tiba-tiba tanpa alasan. Kita mengejar keseimbangan lewat 1000 cara, olahraga, meditasi, produktivitas, motivasi. Tapi tanpa napas yang benar, semua itu bagaikan membangun rumah tanpa fondasi. Napas adalah pintu gerbang menuju tubuh, pikiran, dan kesadaran kita yang sejati. Ia adalah pengatur irama batin, penentu kualitas energi, dan penyeimbang sistem saraf. Setiap tarikan bisa menjadi awal baru, setiap hembusan bisa menjadi pelepasan beban lama. Apa jadinya jika kita mulai memperhatikan napas seperti kita memperhatikan notifikasi di ponsel? Bagaimana jika napas menjadi teman terdekat, bukan sekadar latar belakang diam yang kita abaikan? Mungkin, disitulah letak kekuatan sejati yang selama ini kita cari, bukan di luar, tapi tepat di bawah hidung kita. Saat kita kembali pada napas, kita tidak hanya hidup, kita menghidupi. Banyak orang merasa lelah, sulit fokus, mudah cemas, tanpa tahu sebab pastinya. Padahal jawabannya bisa sesederhana ini. Kita tidak bernapas dengan cukup dalam. Mayoritas dari kita bernapas pendek dan cepat, hanya menggunakan bagian atas dada. Ini berarti hanya sepertiga dari kapasitas paru-paru yang benar-benar digunakan. Bayangkan mencoba mengisi seluruh rumah dengan cahaya, tapi hanya menyalakan satu lampu kecil di sudut ruangan. Otak, meskipun hanya menyumbang 2% dari berat tubuh, membutuhkan lebih dari 20% suplai oksigen. Ia adalah pusat kendali segalanya, pikiran, emosi, memori, intuisi. Dan ketika napas dangkal mengurangi pasokan oksigen, otaklah yang pertama kali menderita. Konsentrasi melemah, emosi mudah meledak, dan perasaan tak terhubung mulai merayap perlahan. Ironisnya, saat kita merasa kewalahan, kita malah bernapas lebih cepat, padahal itu hanya memperburuk kekurangan oksigen. Bernapas lebih cepat tidak berarti menyerap lebih banyak oksigen. Justru sebaliknya. Napas yang tergesa membuat karbon dioksida dibuang terlalu cepat, mengacaukan keseimbangan kimiawi tubuh, dan menyulitkan oksigen masuk ke sel. Tubuh pun terjebak dalam lingkaran kekurangan yang tidak disadari. Solusinya bukan terletak pada teknik yang rumit, tapi pada kesadaran. Dengan melambatkan ritme napas menjadi sekitar 6 hingga 9 kali per menit, kita mulai mengundang kejernihan, bukan hanya dalam pikiran, tapi hingga ke tingkat seluler. Setiap sel menerima pesan, kamu aman, kamu cukup, kamu bisa berkembang. Dalam dunia yang penuh kebisingan dan percepatan, pernapasan sadar adalah bentuk perlawanan yang lembut tapi kuat. Ia mengingatkan bahwa kita tidak perlu terburu-buru untuk merasa hidup. Cukup tarik napas perlahan, rasakan, hadir. Di sana, kita menemukan kembali sesuatu yang selama ini hilang. Bukan di luar, tapi di dalam dada kita sendiri. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kita benar-benar bernapas, bukan hanya menghirup udara. Bayangkan tubuh seperti sebuah orkestra yang dipandu oleh satu konduktor utama, sistem saraf.
ketika irama napas kacau, konduktor kehilangan arah, dan seluruh simfoni kehidupan menjadi riuh tak beraturan. Inilah yang terjadi saat kita terus-menerus bernapas pendek dan cepat. Tanpa sadar, kita memberi sinyal kepada otak bahwa dunia tidak aman, padahal kita hanya sedang duduk di kursi kerja, memegang ponsel, atau bahkan berbaring di tempat tidur. Pernapasan dangkal adalah bahasa tubuh yang diterjemahkan sebagai bahaya. Otak merespons dengan mengaktifkan mode fight or flight, membuat jantung berdegup lebih cepat, otot menegang, dan pikiran melompat dari satu kekhawatiran ke lainnya. Dalam keadaan ini, kejernihan berpikir bukan hanya sulit dicapai, ia hampir mustahil. Kita menjadi reaktif, impulsif, dan mudah lelah meski tak melakukan apa-apa. Inilah wajah baru stres kronis. Tidak selalu berupa teriakan atau krisis besar, tetapi ketegangan halus yang konstan, perlahan merusak ketahanan jiwa. Tubuh hidup dalam kesiagaan terus-menerus, seolah bahaya selalu mengintai, dan tanpa disadari, ini menjadi normal baru bagi banyak orang. Namun, di balik kekacauan itu, ada jalan pulang, dan itu dimulai dari napas. Saat kita memperlambat ritme napas dengan lembut, saraf vagus, jembatan utama antara otak dan tubuh, mulai aktif. Ini bukan sekadar respons fisiologis, ini adalah undangan bagi sistem saraf untuk berhenti bertarung dan mulai beristirahat. Relaksasi yang muncul bukan hanya sensasi menyenangkan, ia adalah kondisi biologis yang mendukung regenerasi, pencernaan, pemulihan, dan stabilitas hormonal. Kita mulai merasakan tanah di bawah kaki, pikiran kembali jernih. Dunia yang semula tampak seperti medan perang berubah menjadi taman yang bisa dijelajahi dengan tenang. Dengan satu napas lambat, kita mengubah nada orkestra dalam diri. Kita kembali menjadi konduktor dari hidup kita sendiri, bukan korban dari reaksi otomatis yang tak kita sadari. Di banyak tradisi kuno, dari India hingga Tiongkok, dari Tibet hingga Yunani, napas dipandang jauh melampaui sekadar pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ia disebut prana, chi, ruah, spiritus. Semuanya menunjuk pada hal yang sama, yaitu napas sebagai pembawa daya hidup. Napas bukan hanya udara, ia adalah api dalam yang menghidupkan tubuh, menyulut jiwa, dan menggerakkan kesadaran. Namun dalam hidup modern yang serba cepat dan terputus dari tubuh, napas kita menjadi tak tuntas. Kita menarik napas setengah hati, lalu buru-buru menghembuskannya. Kita menumpuk karbon dioksida di paru-paru karena napas tidak sepenuhnya dikeluarkan. Hasilnya, tubuh menjadi kantung energi yang mandek. Api dalam yang seharusnya menyala terang perlahan meredup, terkubur di balik lapisan kelelahan, kebingungan, dan kekosongan. Banyak orang merasa mati rasa dalam hidup, bukan karena kurang kemampuan atau kesempatan, tapi karena energi kehidupan di dalam mereka tak lagi mengalir. Nafas yang tidak disadari bagaikan kipas yang justru memadamkan api, bukan menyalakannya. Dan seiring waktu, kita terbiasa hidup dalam versi kecil dari diri kita sendiri, padahal potensi sejatinya masih tertidur, menunggu dibangkitkan. Kunci untuk membebaskan energi ini bukan berada di luar, bukan pula dalam pencapaian besar. Ia ada dalam hembusan napas yang disengaja. Bukan hanya menarik, tapi melepaskan dengan penuh kesadaran. Karena dalam melepaskan, kita memberi ruang. Dan dalam ruang itu, api bisa menyala kembali. Bayangkan napas sebagai bellows, alat penyuplai udara pada bara api. Setiap kali kita bernapas penuh dan dalam, kita menghidupkan kembali bara di dalam dada. Kita membangkitkan vitalitas yang lama terpendam. Bukan vitalitas yang meledak sesaat, tapi nyala tenang yang memberi daya tahan, keberanian, dan semangat murni untuk menjalani hidup dengan penuh. Kita tidak perlu menambah apapun ke dalam diri. Kita hanya perlu membuka jalan agar yang sudah ada bisa mengalir kembali. Dan itu dimulai dari satu hembusan napas yang jujur. Pikiran kita bukanlah entitas liar yang tak bisa dikendalikan. Ia mengikuti irama. Dan salah satu irama terkuat yang memengaruhinya,
yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan adalah irama napas. Napas cepat menciptakan riak gelisah dalam benak, membuat atensi terpencar dan kesadaran terpecah. Sebaliknya, napas yang lambat dan teratur menenunkan benang kesadaran menjadi utuh dan jernih. Kita hidup dalam era distraksi, ponsel berbunyi, notifikasi datang tanpa henti, pikiran melompat dari satu tab ke tab lain. Kita terbiasa dengan perhatian yang tercabik, seakan normal untuk hadir setengah hati di mana-mana. Tapi yang tak kita sadari, saat ritme napas tercepat oleh cemas atau tergesa, pikiran pun menari dalam kekacauan. Kita tidak hanya sibuk, kita terputus dari pusat diri. Dalam napas yang teratur, otak mulai menyesuaikan dirinya. Gelombang otak melambat dari beta yang sibuk menjadi alfa yang tenang. Gelombang alfa ini bukan hanya tentang relaksasi, tetapi juga ruang optimal bagi kreativitas, pembelajaran, intuisi, dan kehadiran penuh. Ini adalah keadaan di mana ide mengalir, keputusan menjadi jelas, dan hati terasa lapang. Ada keajaiban dalam menyadari bahwa kita bisa menyetel ulang diri hanya dengan memperhalus napas. Bukan dengan lari keluar, tapi dengan masuk lebih dalam. Napas lambat bukan hanya latihan tubuh, ia adalah undangan bagi pikiran untuk pulang. Pulang dari percabangan, dari kekacauan, ke satu titik yang hening, yaitu saat ini. Dalam irama napas yang selaras, kesadaran pun bersatu. Tidak ada lagi bagian diri yang terserak. Kita mulai hadir utuh, dalam pekerjaan, dalam percakapan, dalam doa, dalam keheningan. Dan saat kita hadir sepenuhnya, bahkan momen paling sederhana pun terasa suci. Mungkin yang kita cari selama ini bukan lebih banyak waktu atau informasi, tapi napas yang selaras, yang mengumpulkan kembali serpihan-serpihan perhatian kita dan mengarahkan semuanya kembali ke pusat, ke rumah kesadaran. Kita tumbuh dalam dunia yang mengajarkan pemisahan antara aku dan kamu, antara tubuh dan alam, antara pikiran dan perasaan. Namun jauh di dalam, ada kerinduan purba untuk menyatu, untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Anehnya, kerinduan ini tak selalu muncul dalam momen agung, kadang justru muncul dalam keheningan napas. Napas yang terfragmentasi, cepat dan tak berirama, memperkuat ilusi bahwa kita terpisah. Tubuh merasa sendiri, pikiran merasa terasing, dan hati terasa kosong. Padahal, kita tidak benar-benar terputus. Kita hanya kehilangan resonansi, irama yang menghubungkan kita dengan aliran semesta. Ketika napas tidak selaras, kita tak bisa mendengar lagu halus kehidupan yang sebenarnya terus dimainkan di balik layar dunia. Sebaliknya, saat kita bernapas dengan ritme yang tenang dan teratur, tubuh mulai memasuki keadaan yang disebut heart coherence. Dalam kondisi ini, detak jantung, sistem saraf, dan napas saling menyatu dalam harmoni yang nyaris mistis. Resonansi ini memancar tak hanya ke dalam, tapi juga keluar, mempengaruhi medan elektromagnetik di sekitar tubuh. Kita bukan hanya menyatu dengan diri, tapi mulai menyentuh kehidupan orang lain. Dan dari titik inilah, rasa keterhubungan sejati lahir. Fisika kuantum pun mulai mengungkap kebenaran yang telah lama diintuisikan para bijak, bahwa segala sesuatu saling terhubung dalam medan energi yang tak terlihat. Kita bukan entitas terpisah yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari jejaring kosmik yang berdenyut bersama. Maka tak heran, ketika dua musisi bernapas bersama dalam satu lagu, ketika pasangan saling menatap dan napas mereka menyatu, atau ketika sekelompok orang bermeditasi dalam keheningan yang sama, ada rasa satu yang sulit dijelaskan tapi sangat nyata. Kesatuan bukan konsep, ia adalah pengalaman langsung, dan pintu masuknya sangat dekat, tepat di ujung hidung kita. Kita hanya perlu berhenti sejenak, mengalirkan napas dengan sadar, dan merasakan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Kita selalu terhubung, kita selalu satu. Di dunia yang terus bergerak dan berubah, kita sering mencari titik tenang, tempat di mana kita bisa berhenti sejenak, merasa hadir, dan mengingat siapa kita sebenarnya. Banyak yang mencarinya di luar, dalam pencapaian, perjalanan, bahkan dalam pelarian.
Padahal, titik itu selalu tersedia, tersembunyi dalam hal yang paling sederhana, ritme napas. Setiap tarikan napas adalah pengumpulan, energi, perhatian, kesadaran. Setiap hembusan adalah pelepasan, ketegangan, ilusi, beban yang tak perlu. Napas adalah jembatan hidup yang menghubungkan dua dunia, yang tampak dan yang tak terlihat. Ia membawa kita dari yang kasar menuju yang halus, dari keterpecahan menuju kesatuan. Transformasi tidak selalu hadir lewat gemuruh. Seringkali ia muncul lewat ketekunan yang lembut. Saat kita mulai bernapas dengan ritme 4 hingga 6 detik perlahan, kita sebenarnya sedang memasuki ruang dalam yang penuh kekuatan tersembunyi. Dalam ritme itu, sistem saraf mulai seimbang, pikiran melunak, dan lapisan kesadaran yang lebih dalam terbuka. Yang ajaib, kita tidak butuh alat, tidak butuh guru di luar diri, tidak butuh biaya. Yang dibutuhkan hanyalah kesediaan untuk hadir dan latihan yang konsisten. Karena dalam napas yang terjaga, kita tak hanya menjadi saksi hidup, kita menjadi pencipta hidup. Kita mulai merasakan bahwa setiap momen bisa diresapi, setiap peristiwa bisa dipahami dari tempat yang lebih luas dan tenang. Dalam kesadaran napas, reaksi berubah menjadi respon, ketegangan berubah menjadi penerimaan. Dan rutinitas sehari-hari pun menjadi ruang praktik spiritual yang otentik, di tengah antrean, saat mencuci piring, atau sebelum tidur malam. Ritme napas bukan sekadar teknik, ia adalah jalan pulang, jalan menuju kesadaran yang tak tergoyahkan, bahkan ketika dunia di luar sedang bergolak. Dan dari tempat itulah, perubahan sejati lahir, bukan dari kekuatan memaksa, tapi dari kestabilan dalam yang tak tergoyahkan. Sebuah transformasi yang dimulai bukan di luar, tapi tepat dari dalam dada kita sendiri. Kadang yang paling berharga bukanlah hal baru yang perlu ditemukan, tapi sesuatu yang lama yang perlu diingat kembali. Napas adalah salah satunya. Kita lahir dengan kebijaksanaan itu. Lihatlah bayi yang tidur. Ia bernapas dengan perutnya, tenang, utuh, hadir. Tidak ada yang mengajarinya, tubuh tahu, jiwa tahu. Tapi seiring waktu, lapisan-lapisan ketegangan, ketakutan, dan kebisingan pikiran menutupi pengetahuan purba itu. Kita lupa bagaimana caranya bernapas. Dan dalam lupa itu, kita kehilangan pintu masuk menuju keutuhan diri, padahal napas bukan hanya soal bertahan hidup. Ia adalah bahasa jiwa, jembatan antara tubuh dan kesadaran, antara dunia dalam dan dunia luar. Ia adalah guru yang diam, yang selalu hadir, menuntun kita pulang, jika kita bersedia mendengarkan. Kita sering berpikir bahwa kebenaran harus rumit, bahwa kebijaksanaan hanya bisa dicapai lewat pencarian panjang dan rumus-rumus sulit. Tapi yang sejati justru sederhana, pengalaman langsung lebih jujur dari ribuan teori. Saat kita benar-benar menghayati satu tarikan dan satu hembusan napas, ada sesuatu yang terbuka. Waktu melambat, pikiran melembut, kita hadir, bukan hanya di tempat, tapi dalam keutuhan diri. Dan dari kehadiran itu, muncul rasa pulang yang tak bisa dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang selama ini tercecer, kini kembali menyatu. Seolah bagian diri yang terlupakan, yang lembut, yang bijak, yang tak tergoyahkan, datang mengetuk dan berkata, "Aku tidak pernah pergi, hanya kamu yang terlalu sibuk untuk merasakan." Tak perlu mengejar napas, cukup bersedia merasakannya. Biarkan tubuh memimpin, biarkan jiwa mengenali jalan pulangnya. Karena saat napas dihayati sepenuhnya, tak hanya oksigen yang masuk, tapi juga kesadaran. Kesadaran yang membasuh luka-luka diam, kesadaran yang menyatukan kembali diri dengan sumbernya. Dan mungkin, pada akhirnya, inilah yang disebut ingat. Bukan menghafal masa lalu, tapi mengalami kembali siapa kita, lewat napas yang suci, yang sejak awal sudah membawa seluruh jawabannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.